Selamat sore Bapak, saya Dr. Lili akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Saya cocokkan identitas dulu ya, nama Bapak Budi, umur 25 tahun, alamat di Jalan Gadung nomor 2, Surabaya. Saya akan melakukan pemeriksaan yang tujuannya untuk mengetahui adanya kelainan pada jantung Pak Budi. Jadi nanti akan ada prosedur pemeriksaan di bagian dada, sehingga Bapak Budi harus melepas pakaian. Bapak bersedia? Iya, siap. Mari silakan Pak Budi tidur di tempat ya. Kemudian buka baju karena saya akan memeriksa di bagian depan belakang. Saya akan cuci tangan dulu. Oke, silakan duduk dulu, silakan ya. Saya akan melihat kondisi umum Pak Budi ini. Kondisinya secara umum baik, tidak tampak sesak, tidak tampak kesakitan. Kemudian saya sudah memeriksa tekanan darahnya 120/80, nadinya sekitar 70-an kali per menit, dan respirasinya 16 kali per menit. Secara umum Pak Budi tampak tidak sakit berat, jadi kondisinya baik. Kemudian juga tidak tampak sianusis, tidak tampak pucat, ya. Kemudian saya lihat di bagian leher juga tidak ada pembesaran kelenjar tiroidnya. Kemudian trakea ada di tengah seperti dari hasil pemeriksaan. Kemudian dari pemeriksaan dada dari bagian depan tidak ada kelainan bentuk dada, yaitu dada burung, dada seperti tong, kemudian adanya dada yang cekung tidak kita dapati. Kemudian dari sebelah belakang, coba Pak Budi kita lihat ya bagian belakangnya, kita tidak melihat interkostal yang lebar. Tulang dada juga, tulang belakang juga lurus. Coba lihat ke belakang depan lagi. Dari pemeriksaan inspeksi tidak kita lihat adanya pulsasi-pulsasi yang bisa memberikan kemungkinan adanya kelainan pada jantung dan pembuluh darah. Jadi di sekitar dada atas, dada bawah ini tidak kita dapatkan pulsasi. Coba Pak Budi sekarang tiduran. Kita akan melakukan pemeriksaan setelah inspeksi. Kita akan pastikan tadi dengan palpasi. Sama saja palpasi dinding dada, kita akan melihat area-area jantung dan pembuluh darah ini. Ini adalah area kanan, areanya areanya aorta, areanya pulmonal, dan ini adalah jantung kiri maupun jantung kanan ada di sini. Kalau ada pulsasi dari aorta, pulsasi dari pulmonal yang menunjukkan mereka membesar, akan bisa diraba secara palpasi. Kemudian area jantung kanan adalah di sternal bagian bawah. Kita bisa melihat pulsasi apabila ada pembesaran. Juga kita akan melihat di ictus di daerah apex ini kita akan melihat suatu pulsasi di prekordial sini apabila ada pembesaran. Kemudian juga iktus kalau ada kelainan, kita akan melihat juga dengan menggunakan 2 jari kira-kira 2-3 cm adalah batasan normal. Kita tempelkan di ICS 4 parasternal kiri ya. Kita akan meraba dan menunjukkan adakah iktus yang normal. Kita melihat jari-jari saya tidak terangkat, ini menunjukkan bahwa iktus
di sini normal ya, juga tempatnya juga di tempat yang normal. Jadi melihat iktus itu dengan cara telapak tangan kita tempelkan ya. Di sini kalau ada iktus begitu ada terabat, tempat yang terabat kita tempelkan dua jari tangan kita dan kita nilai apakah iktusnya kuat angkat dengan tampak ujung jari yang terangkat dan kemudian melebar apabila iktusnya meliputi lebih dari 2 jari 2-3 cm. Itulah pemeriksaan palpasi dan saya akan melanjutkan dengan auskultasi untuk mendengarkan suara-suara jantung, di mana yang kita gunakan adalah stetoskop ya. Stetoskop ini mempunyai dua diafragma yaitu bel dan diafragma ya, mempunyai dua permukaan untuk yang nada rendah dan nada yang normal tinggi. Untuk suara jantung kita akan mendengarkan dengan diafragma, kemudian kita dengarkan area aorta yang ada di parasternal kanan atas kira-kira ICS 2, kemudian aorta katut pulmonal yang berada di parasternal kiri kira-kira ICS 2, dan kita akan menilai suara jantung 1 dan aorta suara jantung 2 pulmonal yang mestinya terdengar dalam posisi tunggal ya. Suara jantung 1 ini tunggal, artinya menutupnya memberikan bunyi yang bersamaan. Kemudian berikutnya adalah pada apek, maka di apek ini akan terdengar suara jantung yang kedua, yaitu akibat dari katut mitral, dan juga di parasternal kiri bawah ini adalah kemungkinan terdengar bunyi jantung yang kedua yang berasal dari trikuspid. Maka kita bisa mendengarkan di sini suara jantung 2 yang juga bisa terdengar dengan baik dengan diafragma. Kadang-kadang kalau kita ingin lebih jelas lagi, maka posisi boleh coba Bapak sedikit miring ke kiri ya, left lateral gitu sebegini, maka kita akan mendengar suara jantung yang lebih jelas, terutama kalau kita mendengarkan suara jantung yang satu baik aorta maupun pulmonal ya. Bisa juga dengan posisi duduk dan membungkuk sedikit. Inilah pemeriksaan auskultasi, dan saya lihat juga pulsasi arteri, kemudian vena jugularis juga tidak tampak ada kelainan. Secara keseluruhan hasil yang kita dapatkan dari Bapak Budi ini adalah pemeriksaan jantung dan pembuluh darah besar yang normal. Saya kira demikian. Bapak Budi boleh memakai lagi bajunya. Jadi nanti Bapak Budi kita akan melakukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut ya Pak Budi untuk penyakit jantung pembuluh darah ini. Mungkin kita akan menyarankan untuk diperiksa elektrokardiogram dan foto polos dada ya. Ada pertanyaan Pak Budi? Dari saya sudah cukup. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, Pak Budi, terima kasih sudah bersedia dilakukan pemeriksaan. Saya kira pemeriksaan selesai.